Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Rusmiasi akan menjelaskan keterkaitan jurnal dengan materi pengembangan kepribadian. Jurnal dari Ahmad Syaiqo dengan judul Pengaruh Kepribadian dan Komunikasi Interpersonal terhadap Komitmen Organisasional. Effect of Personality and Interpersonal Communication on Organizational Commitment. Dari jurnal ini saya mendapatkan poin-poin penting. Yang pertama, SDM yang berkualitas dan bermutu dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi sehingga organisasi dapat berkembang. Selanjutnya, poin yang kedua, untuk meningkatkan kinerja organisasi juga dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik antar karyawan dan kepribadian karyawan yang baik. Kemudian poin yang ketiga, komunikasi interpersonal sangat berdampak pada suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman antar karyawan. Selain itu, dengan komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan dan rasa kekeluargaan antar karyawan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, untuk komitmen organisasi terdapat 3 faktor. Yang pertama, efektif komitmen. Yang kedua, continue komitmen. Yang ketiga, normatif komitmen. Yang pertama, efektif komitmen ini merupakan rasa dalam karyawan yang menginginkan untuk bertahan bekerja dalam suatu organisasi. Kalau yang kedua, continue komitmen itu adalah rasa pilihan untuk mempertahankan bekerja di suatu perusahaan atau organisasi tersebut, karena karyawan merasa bahwa jika keluar dari organisasi tersebut akan berdampak buruk pada dirinya dan menimbulkan kerugian pada dirinya. Yang ketiga, untuk normatif continue merupakan perasaan karyawan yang mewajibkan untuk bekerja di suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Dengan demikian, komitmen organisasi dibentuk oleh komunikasi yang baik antar karyawan dan kepribadian karyawan itu tersendiri. Jadi semakin baik cara komunikasi antar karyawan dan kepribadian karyawan masing-masing pun baik, itu akan menimbulkan komitmen dalam organisasi. Lalu keterkaitan jurnal ini dengan materi-materi pengembangan kepribadian, yakni manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri dan mengharuskan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jadi manusia adalah makhluk sosial, harus pintar-pintar bersosialisasi dengan orang lain. Dalam bersosialisasi atau melakukan organisasi pun terdapat etika yang harus diterapkan. Selanjutnya, untuk berkomunikasi dalam sosialisasi tadi, dalam berkomunikasi pun ada etika-etikanya, yaitu kita mendengarkan lawan bicara kita dengan baik, kita memberikan feedback saat berkomunikasi, kita tidak menyela pembicaraan, dan kita sangat antusias dengan pembicaraan tersebut. Selanjutnya, dari kepribadian tersendiri. Kepribadian kan terdapat beberapa faktor. Yang pertama ada karakter, temperamen, ciri, sifat, dan kebiasaan. Hal inilah 5 faktor inilah yang membentuk suatu kepribadian. Sehingga kepribadian karyawan dapat dilihat dari 5 hal tadi. Kepribadian karyawan juga dapat dilihat dari bagaimana karyawan itu merespon sesuatu yang terjadi. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.